Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah hadir bintang tamu. Malam ini di samping saya ada Yeyen Lydia. Apa kabar, Yen? Baik, Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Waktu itu pulang dari sini baik-baik aja kan? Oh, baik-baik aja. Nggak ada kejadian-kejadian yang menyeramkan aneh-aneh di luar akal sehat ya? Nggak ada. Karena semuanya emang cuma sampai sini aja kok. Sampai di sini aja Sampai di sini ya? aja. Oke. Aku udah bilang nggak usah ikut-ikut sampai rumah, nggak usah. Oh, nurut? Oke. Pernah punya pengalaman lagi nggak yang kayaknya di luar nalar dan logika gitu? Kalau pengalaman ke diri sendiri sih aku nggak ada ya. Cuman di keluargaku itu karena mamaku Jawa. Jadi mamaku Jawa, adekku tuh ada yang bisa lihat atau bisa merasakan. Mamaku juga bisa sebenarnya. Ya kan, mamaku, adekku bisa. Di rumah yang paling baal aku mungkin ya. Jadi Baal tuh maksudnya kebal ya? Gitu, dalam arti sampai adekku tuh bahkan bisa dimasukin. Oh, oke. Adekku gitu kan, sampai aku sempet tanya, udah gitu kan yang masukin keluarga sendiri nih, gitu. Aku sempet nanya, aku mau dong lihat, sampai gitu kan, aku mau lihat. Oh, kalau mau lihat harus di tempat yang gelap, nggak bisa menerang. Ayo, aku gitu kan, ayo lihat tempat gelap. Abis gitu, percuma juga, orang nggak percaya, mau lihat juga tetap aja nggak akan bisa, dia bilang gitu. Oh, lagi dalam kondisi kerasukan ya? Iya, jadi Diajak adikku ngobrol. dimasukin gitu kan, ngobrol. Sosok Jadi arwah gitu. makanya aku bingung orang kemasukan tuh kayak apa ya, karena adikku kalau kemasukan tuh ya kita ngobrol biasa. Biasanya maksudnya nih kayak nggak ada perbedaan suara? Oh, nggak ada perbedaan suara sama sifat. Karena yang masukin itu kan adikku yang belum sempat lahir. Oh, jadi ceritanya. karakternya beda? Iya. Dulu aku sempat nggak percaya gini, ini mah pura-pura cari sensasi gitu terus? kan. Tapi enggak, karena gini, pada saat dia mau masuk dia nggak peduli tempat kan. Itu sempat kejadian di mall besar dan rame, tiba-tiba dia masuk dan berubah bener-bener kayak anak kecil. Jadi dia tuh bisa yang duduk di lantai gitu kan. Padahal adekku tuh badannya lumayan besar, gemuk gitu kan. Jadi bener-bener ya udah dia duduk di lantai, lari-lari kayak anak kecil. Bener-bener kayak anak kecil. Terus aku gini, kalau ini sih nggak mungkin pura-pura kayaknya ya, karena kalau pura-pura kan malu gitu loh. Malu lah badan segitu terus lari-lari terus di tempat rame dan ngomongnya tingkah lakunya bener-bener kayak anak kecil, sampai dia tuh kalau udah sadar dia mohon-mohon jangan dong please, jangan, malu, dia bilang malu karena memang kelakuan itu bener-bener yang Itu dia nggak sadar tuh? nggak sadar. Dia Pada nggak saat sadar. itu dia ngerasain apa? Begitu keluar sih capek katanya sih, cuma lebih ke capek. Cuman dulu tuh pokoknya dia cuma minta nggak usah dipanggil, karena biasanya mamaku, kalau mamaku manggil pasti langsung datang gitu. Loh. Mudah-mudahan sih malam hari ini nggak ada yang datang ke sini ya, Yen. Mudah-mudahan. Oke, baik, Yen, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang tega mengguna-guna mantan pacarnya karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lintang. Mbak, kok dia jalannya tiba-tiba udah sempoyongan? Halo, Mbak. Minta air dong. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih, Mbak Lintang. Mbak Lintang. Ini minta apa kayak wangi-wangian minyak angin gitu. Yang tajam sama air minum tolong. Mbak Lintang. Mbak Lintang, ini nadinya kenceng banget lagi. Mbak Lintang. Oke, ini kayaknya langsung aja kita butuh Roy Kiyoshi. Mbak Lintang. Mbak Lintang. Dari belakang tadi udah begini nih. Minta itu dong. Ya udah kalau gitu langsung aja kita undang
sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lintang, terlahir tanggal 29 Januari 1996. Sosok yang tenang dan mudah sekali depresi. Rasa depresinya semakin bertambah kuat setelah ia mengalami kegagalan dalam hubungan asmara. Hal ini membuat ia melakukan berbagai upaya untuk menyakiti kekasihnya. Saya melihat banyak sekali kejadian aneh yang dirasakan oleh Lintang. Saya melihat sosok nenek-nenek. Mbak Lintang kumpulin energinya ya. Jangan sampai pergi pikirannya dari sini. Roy, ini partisipan kita begitu datang langsung jatuh. Namanya Lintang. Salah. Mbak Lintang. Saya minta itu dong. Apa namanya? Udah aku pegang. Dia tuh sasarannya si Mbak. Iya. Si Yayan tuh mau dicekek. Kenapa tiba-tiba dia nyerang? Tadi nyerang saya, nyerang dia. Coba dia lihat deh. Kamu juga nggak posisi datang bulan kan? Aku ya. Tuh kan. Mbak Lintang. Iya, nggak apa-apa. Mbak Lintang tenangin dulu dirinya ya. Mbak Lintang Dalam tenangin dirinya dia itu ada makhluk halus gitu. Jadi dia itu mencium darah Langsung dari bicara. Yayan. Dan ternyata iya ya, Iya, aku lagi dapet. lagi halangannya. Maka itu dia mau cekek dan ingin mengisap semua saripati, bukan dari. But you know, Ada hawanya. like itu Mau the smell. diambil saripatinya. Iya. Lalu aku ngeliat tuh kan, bener iya. This is like Terasa ya. related blood. Dan dia tuh ngeliatin Bayan terus. Ini saya takut nih kalau dia lepas mau gitu. Dia bisa tenang nggak nih kalau dia dipengaruhi? Dia dikuasain apa sih, Ron? Dia dikuasain sosok nenek-nenek yang saya lihat di sini. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan ini. Tapi saya butuh air biasa tanpa kembang. Mbak Lintang pikirannya jangan keluar dari studio ini ya. Fokus ya. Ya tadi nggak apa-apa, nggak ini kan Oh, enggak. aman ya. Teman. Gue ngeri palanya ini tadi jatuh. Saya lihat matanya, boleh lihat saya nggak? Boleh. Oke. Mbak Lintang bisa fokus ya. Dia pupilnya kayak membesar, mengecil gitu matanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke alam baka semuanya. Semuanya hilang. Kembali normal. Kembali ke alam baka. Yuk kita berdiriin yuk. Sambil nanti minum ini. Mbak Lintang. Apakah baik-baik saja? Masih bisa diteruskan? Atau butuh bantuan medis? Mbak Lintang bisa lanjut nggak? Bisa, oke. Saya bantu berdiri ya. Silakan duduk. Ya, smell blood. Mbak Lintang udah oke. Minum yang tadi deh. Kasih minum. Yang tadi yang buat minum. Ya itu, yang itu. Ini ya. Kau minum dulu lah ya. Ada pengaruh sosok makhluk halus yang menguasai tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali Mbak Yen, mungkin bisa dimaklumi Oh iya, nggak apa-apa. bahwa dia melakukan penyerangan terhadap bintang tamu tanpa sengaja. Karena dia mencium darah ya, Ron. Iya, betul sekali. Ini tuh belum sempat ada cerita apa-apa dari Lintang. Makanya, Lintang,
Tanggal 29 bulan 1 1996. Oke. Lintang, boleh diceritain nggak sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu ngerasa nggak tadi tiba-tiba jatuh terus menyerang saya, menyerang Yeyen? Nggak Apa, nyadar. Mas? Saya rasanya berat banget. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa sih sebenarnya? Kenapa, Mbak Lintang? Iya, itu pertanyaan saya juga sih. Ya, Mbak Lintang, Jadi, boleh lebih gede keras. sedikit suaranya, saya nggak dengar. jadi saya pernah menjalin pacaran selama 5 tahun. Mhm. Pernah pacaran 5 tahun. Setelah itu, Terus? saya minta cowok saya untuk melamar saya. Apa? Dia minta Untuk cowoknya buat melamar ngelamar. Dilakukan? Dilaksanakan? Tidak. Enggak. Dia tidak mau. Oke, terus? Cowoknya nggak mau. Dia malah sama cewek lain. Dia Oh. menikah, Mas. Menikah dengan orang lain. Oke, terus? Terus Mbak Lintang sakit Akhirnya hati? Saya sakit hati. Mbak Lintang maaf Saya banget. kedukun. Suaranya boleh lebih keras gak? Saya nggak dengar. Saya sakit hati, Mas. Iya, sakit hati. Oke, Oke, setelah oke, sakit maaf. hati, apa yang dilakukan Mbak Lintang? Mbak Lintang kemana? Saya kedukun Untuk? Pergi ke dukun. Untuk apa? untuk bikin wanita itu sakit. Siapa orang yang dinikahi sama mantan pacarnya Mbak Lintang? Iya, Jadi Mbak Lintang kirim guna-guna ke dia. Terus gimana? saya Efeknya gimana berhasil. Dia sakit, Hah? terus dia dianterin sama suaminya ke rumah sakit, Mas. Hah? Terus? Tapi saya tiba-tiba dengar dia itu meninggal. Oke. Saya tidak tahu, Mas. Itu meninggal dari saya atau dari orang lain. Oke, jadi nggak tahu ya apa penyebabnya. Tapi apa yang Mbak Lintang lakukan di dukun itu? Saya melakukan ritual, Mas. Ritualnya apa? Saya diberi barang dari dukun itu, Apa barangnya? seperti kembang-kembang, Aha. onion, dan barang yang buat ditusuk. Tusuk apa? Jarum maksudnya. Tusuk agar dia itu sakit. Jadi kayak pakai media boneka kayak voodoo gitu ditusuk pakai jarum? Selain itu, tapi saya semenjak dari dukun saya takut, Mas. Saya digangguin sama sesosok gaib yang besar dan hitam. Diganggu Sejak sosok kejadian gaib itu. ya? Sejak ke dukun. Oke, jadi malam hari ini mau melepaskan semua gangguan gaib itu ya. Oke, Mbak Lintang boleh fokus ke sini ya. Mbak Lintang, pikirannya jangan. What? Mbak Lintang, Mbak Lintang, Mbak Lintang. Dia nggak seneng ya Terus wajahnya ngejar. diubah, digambar. Iya, dia ngelihat mukanya dia digambar ya. Mm-mm. Tiba-tiba langsung nyerang ke gambarnya. Kamu Penonton cek nggak ada yang lagi kena. ya, Yen? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Yan. Nggak apa-apa. Dia ini ya kesadaran dia lemah ya, gampang on off. Ini gitu sekarang ya. tiba-tiba kayak shutdown gitu. Kayak Iya, mati, dia shutdown. pingsan. Dia sih nyoba, tenaganya dia lebih besar dari yang pertama ya, Iya, barusan. Cuma dia salah orang aja. salah orang. Iya, aku nggak akan pernah terima Membalas. dikalahin sama. Maksudnya? Aku tipe yang apa ya? Aku kan jujur aku tidak terlalu. Aku tahu mereka ada, tapi aku tidak akan membiarkan mereka nguasain aku. Oh, jadi tidak
tidak takut juga dengan mereka Iya. dan nggak mau kalah juga dengan mereka. Tenaganya dia lebih besar Saya- dibanding yang pertama. Ini lebih kencang lagi. Jauh lebih besar. Megangnya juga lebih keras. Iya, cuman Artinya nggak akan aku biarin dia menguasai itu puasin bukan. aku aja. Iya sih, benar juga. Itu ya. caranya ya, Make Roy, ya? sense. Iya. Ini Mbak Lintang setengah sadar kayaknya, matanya kayak brep gitu. Melintang, bangun yuk. Tampaknya sudah on. Mbak Lintang. Ini sadar lagi nih. Sudah. Berarti Mbak Lintang kalau bangun yuk. misalnya yang diserang seperti itu, bangun berarti tidak mau membiarkan dia mencekik. Iya sih. Iya. Soalnya kan emang ini iblis ya. Emang justru harus dilawan ya. Ya emang harus kesadaran kita harus lebih tinggi dibanding dia. Karena kalau nggak pun misalnya dia tahu kita takut, dia bakal ngikut. Males gak sih lo? Begitu kita takut, energi kita jadi makin Bener, kecil, bener. dia langsung jadi malah makin kuat dan nyerang. Iya, seperti yang kita biasa lakuin. Kalau makin kita takut, Iya. dia akan gede. Makin besar karena dia makan ketakutan kita kan. Iya, dia makan. Dia emang ngasih teror sih sebenarnya ya. Iya. Dia takut sengaja. Tiba-tiba dia langsung berubah ya tadi Iya, matanya. langsung Iya, gitu begitu ngeliat gambar. matanya hilang gitu ngeliat ke atas, terus langsung nyerang. Serem. Mbak Lintang boleh duduk kembali kah? Saya bantu berdiri ya, Mbak. Saya bantu berdiri. Duduk lagi. Oh, aku tahu kenapa dia nggak suka. Dia arwah nenek-nenek terus digambar lagi. Kan ketahuan jadinya. Oh, mukanya dia yang Iya. digambar ya. Jadi Biasanya dia kan selama ini kelihatannya yang digambar Roy kan dalam bentuk sosok makhluk yang gimana gitu kan. Kalau ini beneran kayak foto. ya, ini mukanya dia gitu. Iya. Jadi dia nggak mau dikenalin sebenarnya, makanya dia marah. Betul. Tapi kalau lihat Yayan ya ada yang jagain juga sebenarnya. ya, Iya, saya ngerasa juga loh. Selama ini pernah ada nggak tanda-tanda Guardian yang angel. ya misalnya dikit-dikit menyerempet bahaya tapi Oh kalau itu mah Diingetin. setiap orang pasti punya, ya oh kan? kamu emang Pasti setiap orang ada yang jagain kan? mas ya harusnya Iya dong. ya. Tapi kalau Yayan ada yang sosok lain yang ngejagain. Ada sosok lain yang menjagai dan kemungkinan dari pihak keluarga Yeyen. Saya merasakan tingkat keimanannya sama supranaturalnya tuh juga tinggi. Which is bukan yang supernatural black magic ya, tapi lebih ke arah kayak pemahaman spiritual dan life. Kayak Dari gitu. keyakinannya berarti. Iya. Itu sih yang aku rasain. Ya, ada orang yang menggunakan dan memanfaatkan sosok yang ngejaga itu untuk ikutin apa yang dia mau. Ada yang ya udah sekedar ada aja, tahu aja gitu. Kalau aku nggak tahu, selama ini nggak pernah nanya-nanya juga. Gitu Nggak pernah kan. nyari dan komunikasi sama yang Iya. dijagain. Kalau misalnya ada yang jagain, aku sih ngerasa setiap manusia pasti ada yang jagain. Makanya kan ada malaikat kanan dan kiri kan, Iya, gitu. Iya. Cuma kalau dari misalnya dari keluarga, dari pihak siapa atau siapanya nggak tahu. Karena mamaku Jawa, papaku Chinese. Sih. Oke. Bisa jadi dari leluhur ya. Iya, bisa jadi leluhur juga. Oke. Baiklah. Bisa diteruskan ke Mbak Lintang. Mbak Lintang udah fokus di sini. Tapi, perasaannya bagaimana? Berat, Karos. Berat. Berat. Badan saya seperti ada yang ini. Kenapa bagian belakang ya? Di sebelah sini. Kenapa kayak ada yang Kayak ada yang niban gitu? Ada yang apa? Membebani di sini. Iya. Tapi ini bagian kanan lebih panas daripada bagian kirinya, Roy. Bagian Bagian kanan sini.
Saya melihat sosok nenek-nenek ini muncul lagi loh. Hati-hati, Bay. Takutnya dicekek. Kebaya, kamu tahu kebaya encim nggak? Tahu? Ke? Iya, itu dia. Oh, sosok nenek-nenek kayak kebaya encim gitu. Kayak kebaya encim gitu. Kayak di zaman 1920 Jakarta, 1920 dulu sebelum jadi Indonesia bahasanya apa ya? Iya, sebelum kemerdekaan. Batavia. Zaman Batavia dulu. ya? Batavia, Jakarta. Batavia Jakarta. Zaman Tapi penjajahan. dulu kan Indonesia belum ada namanya Nusantara gitu? Iya, Nusantara. Zaman Nusantara, zaman Zaman kerajaan-kerajaan gitu. Yang kayak ada kebaya encim itu loh, yang kayak gitu. Iya, Terus dari gitu ada kebaya encim yang ini. berarti Terus yang kebaya encim yang itu. ini Zaman 1920, zaman 19... Ya 19... yang meninggal di zaman itu, Roy. Iya, kayak encim-encim rumah Batavia gitu lah. Kayak Batavia lebih dekat deh. Mbak Lintang. Udah mulai ini lagi ya. Iya. Dia sebenarnya mau apa nih, dari mana, Roy? Ini dari sosok yang dia... Jadi dia kan datangin suatu dukun. Tapi dukunnya malah nggak beres. Yang ada terjadi adalah Mbak Lintang ini malah diikuti sosok-sosok yang lain-lain lagi. Kalau kita udah ngomongin satu paranormal, udah nggak heran besok ada lagi makhluk halus yang baru. Karena udah open the gate untuk para demon iblis. Nggak bisa nutup roh dia jahat. ya. Nggak bisa nutup. Karena dia yang membuka open the gate, gerbang untuk semua datang gitu kan. Dia memainkan ini. Kalau dia mau nutup bisa nggak ditutupin? Harusnya bisa, tapi dengan beribadahnya dengan kenceng banget dan nggak usah bermain gini-ginian lagi, which is kayak jimatnya dibuang, kayak bajunya yang sebagian yang udah pernah ke dukun itu juga didonasiin. Nggak berurusan dengan hal-hal mistis kayak gitulah ya pokoknya. Oh, Terus saya mau menjawab satu pertanyaan nih. Apakah ya perempuan yang diguna-guna olehnya itu meninggal karena Mbak Lintang atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Berarti Mbak Lintang boleh tenang. Sedikit tenang maksudnya ya, karena waktu dia berangkat pun itu udah salah. iya, dengan dia berusaha Berusaha kirim itu udah guna-guna salah. itu sebenarnya udah salah. Tapi meninggalnya bukan karena Lintang. Bukan. Kamu mengguna-guna tahun 2000 berapa? 2017. Sekitar 2 Pantesan ya. tahun yang lalu. Baru 3 tahun. berarti. Dia mengalami kecelakaan di 2018 di bulan Mei. Betul. Iya. Tapi bukan kamu sih. Karena kecerobohan, careless gitu loh. Sakitnya itu bukan juga karena Lintang. Bukan. Oh. Ternyata dia tidak terlibat. Yang jadi malah mau ngirim ke sana, malah dia yang ini. Oh, jadi maksudnya dia buat si orang Si orang itu, itu. tapi ternyata mungkin nggak nyampe Nggak balik nyampe. ke yang ngirim. padahal Kan dia- ada tuh yang suka gitu, ngirim tapi terus justru yang kena yang ngirim. Udah Nah, ngirim ini- sosok gaib, nggak nyampe, Nggak akhirnya dia dihantui sama Iya. ini yang dikirim. Ini yang dikirim. Ini. Gak terima, jadinya balik lagi. Ya mau kemana lagi, orang nggak berhasil. Iya. Ya udah jadi ke Balintang aja. Jadi sebenarnya itu pun sakit atau meninggal sebenarnya kebetulan, Iya, tapi bukan bukan karena kamu Bukan sebenarnya. karena kamu sebenarnya. Tapi yang jelas sosok gaib ini sekarang ikut terus sama Lintang. Karena Makanya. dia tidak menyelesaikan tugasnya. Iya, gitu ceritanya. Oke, sosok gaib ini sekarang minta apa dari Lintang sebenarnya? Sebenarnya sosok gaib ini minta dia Lintang ini menyembah apa? Worship. Disembah, dipuja, di worship, di worshiping. Di worship. Iya, kayak dikasih sajen, sesembahan, apa, kasih makan. Dihormati sebagai orang tua, nenek-nenek. Tapi ini kan makhluk halus. Tapi Mbak Lintangnya pernah lihat gak sosok ini? Saya lihatnya sosok besar, hitam saja sih. Oh, kan berarti belum pernah lihat dan nggak pegang apapun kan? Pegang nggak jimat atau apa? Pegang nggak? Ada, Boleh saya lihat gak? boleh diambil.
ada di belakang. Silakan dia. Ini bisa aja karena jimatnya masih dipegang. Iya, makanya enggak dia kalau dia ngikut minta terus. disembah kan berarti harus ada bentuk yang dia pegang. Entah Iya, itu yang harus untuk dimandiin dan apainnya gitu kan biasanya. Diritualin apa. Iya. Mm-mm. Serem ya. Nenek-nenek zaman dulu gitu pakai kebaya terus encim. Kebaya encim. Iya kayak Kebaya encim tuh ini ya. Kalau kebencim berarti bukan orang Indonesia harusnya ya. Tionghoa gitu. Biasanya kan kalau kebaya encim tuh kayak di zaman kolonial Belanda yang pakai orang-orang Ningrat. Belanda, ningrat yang gitu. oh itu orang-orang bukan orang ini asli apa, Indonesia. orang penjajah itu yang Iya, pakai karena kebaya kalau yang encim asli ya. Indonesia zaman dulu cuma pakai gitu doang. Kain Kain gitu ya. itu, iya. kain dililit. Iya. Jadi kalau sudah Kemben. mulai kalau sudah mulai kebaya dan segala macam biasanya bukan dari kita. Iya. Atau mungkin orang yang kerja sama Ya, bisa. mereka, orang kita yang meninggal Kerja sama mereka kan sama bisa dikasih mereka. baju apa segala macam. Iya. Bisa macam-macam sih. Kita bisa aja komunikasi dia nggak sih, Ru? Boleh, tapi jauh-jauh jangan sampai dicekek. Oh bahaya ya, dia nyerang ya soal agresif. Dia lebih agresif deh. Kita emang nggak boleh takut, tapi harus juga Waspada Hati-hati sih. waspada. Waspada. Sini mau itu. Balintang, saya mau nanya satu. Itu yang item-item, ada jarumnya di atas. Itu apa? Yang kemarin disuruh itu ya, Iya. yang buat tusuk-tusuk. Jadi kalau buat bikin dia sakit, Itu pakai foto segala, enggak? Gitu doang. pakai ritual. Pakai ritual, Pakai ritual. Dan jarumnya masih nempel ke tusuk. Saya mau Padahal tapi ternyata bukan karena itu. Enggak, kan? bukan karena itu ternyata ya. Iya, bukan karena itu ternyata. Saya mau lihat dong cara ritualnya bagaimana. Bahaya nggak, Roy? Diritualin. Tapi reka adegan ya. Nggak usah dibaca penuh. Mantra-mantranya Nggak usah dibaca penuh. setengah aja gitu. Ya gayanya doang aja. Oh. Ya oke, silakan coba lakukan ritualnya tapi jangan baca-baca mantranya. di bawah. Oh, di mana? Di bawah Boleh di biasanya. bawah. Silakan. Silakan, apa di ruangan mediumisasi saya Mau pilih? sediakan. Oh, di Ruangan sini. mediumisasi aja. Di Saya ingin ke ruangan mediumisasi. Oke, Yuyun pegang lilin. Oke, ghost itu takut sama api. Oke. Tapi jin nggak sih? Balintang, kita jalan ke sana ya, di bawah semuanya. Oke. Ini aja yang biasa dipakai untuk ritual. Oke. Penonton tolong bantu ini ya dari sini. Balintang matanya Ini jangan positif kosong ya, doa-doa ya. Kalau kosong langsung masuk. Kalau kosong langsung. Ya jangan jalan-jalan pikirannya tetap di Pikirin sini ya. apa aja lah, bebas. Yang penting di sini, jangan ngayal jalan-jalan kemana-mana gitu pikirannya, oke? Kita bawa ya. Kamu di sini Mbak Lintang, Di tengah. di tengah-tengah ngadep depan. Saya mau tahu banget Sini, Yen. apa sih sebenarnya yang terjadi, ya nggak Yen? Iya. Maksudnya Yen sendiri penasaran juga kan, ini kenapa sih ditusuk pakai begitu-begituan? Tuh kan, on off. Ini masuk lagi nih. Saya buang aja kali ya. Aduh jangan deh, Mau langsung dibakar aja nggak? perasaan saya kok nggak enak ya. Apa Yayan yang bakar? Daripada dia yang diserang terus. Kita tunggu satu lagi. Dia selesai lakukan ritual, and next what happen? Sadar belum? Capek loh.
untuk melawan satu orang perempuan yang kecil gitu. Ini nenek yang tadi lagi masuk, Roy. Kita lakuin satu proses ritualnya sampai kelar dan kita usir dan bakar. Dan biarkan nenek itu ke alam baka, kembali ke asalnya ya. Oke, ritual apa lagi dia? Yang ini Dia selesain dulu sampai kelar. kayaknya ritualnya belum selesai tadi ya? ritualnya belum selesai gitu, tapi sudah dirasuki Oke, oleh Mbak Lintang bisa dengar saya nggak? Oke. Boleh minta air minum nggak? Kita tolong air minum. air minum dan sendok. Oke, Mbak Lintang, saya kasih air minum. Mbak Lintang, kalau dengar saya bisa bangun ya. Kita selesain dulu ritualnya ya. Mbak Lintang mau supaya neneknya pergi kan? Kalau Iya. mau neneknya pergi, diselesain dulu. Iya, biar setelah ini semuanya selesai ya. Mbak Lintang, bisa bangun. Minum dulu. Ini ritualnya belum beres. Konon kabarnya ketika melakukan ritual sampai tidak selesai akan memungut jiwa seseorang. Oh, karena ada urusan yang belum selesai. Iya, unfinished business. Jadi melakukan ritual sampai kelar, kemudian kita usir. Jika melakukan ritual tidak selesai, unfinished, setengah, biasanya akan ada korban. Bukan artinya meninggal ya, tapi keserempet mobil. Aduh, mobilnya penyok. Oh, Terus ada gini, aja kesialan-kesialan gitu. Iya, ATM ketelen kayak gitu-gitu. Oh, bisa sampai ke situ. Itu sih memang saya sangat susah menjelaskannya ya kali ya dalam logika. Tapi bolak-balik dan itu terjadi di para klien. Ada saya aja dan, ya? Iya, dan saya research ternyata memang benar. Mobilnya dicolong orang, laptopnya unfinished gitu loh, kayak belum selesai. Bisa ada ritualnya. kesialan gitu ya? Iya, Oke. iya. Sekarang Mbak Lintang, kalau sudah dengar, udah bisa fokus, kita akan balik ke tempat tadi Mbak Lintang duduk ya. Ya, Mbak Lintang duduk di sana tadi, inget ya? Oke, kita diselesain balik ke sana, dulu, saya baru bantu kita akan untuk jalan keluar. ke sana, kita selesain ritualnya ya. Siap. Oke? Oke. Sini. Oke. Boleh maju ke situ Mbak Lintang. Oke. Yen. Ya, Oh, berani nggak? ngapain? Ini kamu selesaiin ritual dulu deh. Diapain lagi setelah bunga ditabur? Doa pakai mantra-mantra gitu. Lilin lu nggak dinyalain lagi, baik? Lu belakang. Sorry. You can just smile. Oke. Oke. Yayan, Iya. ini udah selesai belum? Hah? Setelah ditabur lagi? Cara dia lihat tuh. Oke. Stop it. Udah. Yan, kita bakar ini deh. Kamu yang bakar ya. Udah cukup. Ini berarti terakhir di sini ya? Ya, terakhir di sini. Sudah finish. Terakhir ini setelah tusuk-tusuk. Ini ritualnya sudah beres semua di sini kan? Ditaruh. Oke, boleh ditaruh di situ. Aku taruh di meja, taruh piring. di situ. Aha. Yan, sini deh bantuin aku untuk bakar ini. So scary. Ya itu dia. Bisa pegang. Jangan dipegang, jangan dipegang! Yan, Tadi bunyi apa? tangan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tadi ngeliat nggak itu? Iya. Api keluar. Nggak kena? Enggak. Rambut? Enggak. Aman. Sudah berakhir. Tapi begitu itu keluar, ini tenaganya langsung hilang gitu. Iya, langsung hilang. Sudah kembali ke alamnya. Saya berharap mudah-mudahan Mbak Lintang nggak main gini-ginian lagi ya.
sekali bermain tidak akan pernah bisa kembali ke alam manusia. Iya, jadi tersesat di sana ya. Sekali terbuka pintu gaib, akan masuk ke dalamnya seperti labirin. Ini perlu kita bongkar nggak Jimat ya? Isinya apa dalamnya? Wah, Mbak Lintangnya udah nggak apa-apa. kasihan sih. Yan, jangan deket-deket dulu, Yan. Udah pergi kan, Roy? Udah pergi, Udah pergi. udah nggak ada Ahil. Dia capeknya doang. Iya, nih, minum dulu. Kasihan loh dia, badannya sampai dipakai. Udah nggak ada, udah pergi. Itu apa ya? Daun pisang. Hah? Daun pisang. Rambut. Kebakar. Rambut yang kebakar. Ya. Ini rambut. Nenek-nenek ya? Nggak kelihatan sih. Rambutnya udah angus. Yang jelas gumpal gitu. Kebakar. Iya, Udah iya. kayak rambut kebakar. Terus ini daun pisang. Kita akan kembali ke set. Biarkan ini berlalu dan biarkan ini. Kita akan kembali ke... Ayo Mbak Lintang, saya bantu berdiri ya. Lilin bawa. Gak usah lah. Gak usah, Yan. Yuk. Tahan ya, Mbak Lintang jalannya sempoyongan gini lemes banget ya. Duduk ya. Lemes. Butuh apa? lah, Mau Bay. minum lagi atau mau dibuka dulu diturunin biar bisa ini nafasnya ini. Ya, Nggak mau diturunin katanya, dulu ya. Bay. Nggak mau, dia nggak mau ini. Dia pasti capek lah, Bay. Badannya digunakan sama makhluk lain. Sudah. Oke. Sekarang udah mendingan rasa badannya. Beda dibanding tadi. Iya. Roy, sekarang dia gimana? Dia udah baik kok, dia cuma capek dan shock terapi gitu. Tapi pengaruh nenek-nenek dan sosok gaib lainnya. Hilang. Entah kemana. Dan tadi ikatannya itu sejimat itu ya. Iya. Rambutnya yang ada di situ Iya. yang kebakar tadi di dalam situ. Iya. Saya ingin pesen dong, kamu kan saya pengen nanya ya. Mbak Lintang ke kamar mandi, terus ke tempat-tempat lain khususnya kamar mandi, berasa sering diapain sih? Dia kadang suka ngintip dan ngikut di dalam juga. Dalam kamar mandi. Saya kencing, dia ngintip. Saya mandi juga kadang dia ngikut. Suka. Kamu ngeliat ada yang ngikutin dia bener? Iya. Dan kemudian satu hal lagi, Mbak Lintang tadi menyebutkan bahwa kasur ya, tiba-tiba becek atau lantainya tiba-tiba becek sendiri. Oh ya, saya ada pesen, kamu ganti spray itu dengan yang baru deh. Dibuang semua- aja kali Spray ya. sekarang nggak boleh dipakai lagi. Donation kasih orang aja bisa, dan guling dan bantalnya ganti yang baru. Jadi nuansa kamarnya agak beda aja. Spray baru, guling baru, dan bantal baru. Dan, kenapa? Karena kita udah menghilangkan aroma yang Kalau nggak dibakar aja lah, jangan dikasihin orang juga iya kali sih ya. Takutnya orangnya itu hantu Iya, ya. Takutnya mendingan masih di, ada yang nempel. iya, mendingan dibakar aja, buang aja lah. Hitung-hitung buang sial. Iya. Ya kan kalau orang bilang hitung-hitung buang sial lah. Buang. Biar kayak berubah energinya dari negatif ke positif gitu ya. Oke, Mbak Lintang bisa dimengerti. Bisa. Dan sekarang mudah-mudahan jauh lebih baik ya, Mbak Lintang. Apapun yang terjadi, namanya hidup pasti ada cobaan. Tapi jangan pernah ambil keputusan menggunakan hal-hal mistis yang akhirnya malah menimbulkan penyesalan. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Anda boleh meninggalkan studio dan boleh dibawa minumnya.
Kami harap yang terbaik buat Balintang. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Makasih Terima ya. kasih sama-sama. Hati-hati. Kuat jalan ke belakang. Rasa sakit akan berakhir. Mungkin bukan sekarang, tetapi sesegera mungkin agar hidup lebih baik. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketagihan mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Denny. Selamat malam Mas Denny. Malam, Pak. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Begini, Pak. Dulu waktu saya sekolah SMA, kami sering melakukan tawuran. Nah, jadi setiap melakukan tawuran, saya itu merasa nggak pede gitu, malu gitu, karena saya itu nggak punya apa-apa gitu. Sementara teman saya itu punya kelebihan tersendiri. Jadi singkat cerita, teman saya ini menawarkan saya ke seorang paranormal, dukun sakti, yang punya ilmu kebal. Jadi saya datang ke dukun itu, dan saya dijampi-jampi sama dukun itu. Dalam setengah keadaan tidak sadar, badan saya tuh dipasangkan sesuatu, kan gitu. Setelah itu, saya tersentak, saya sadar, dan saya langsung dibacok pakai golok itu. Saya tidak apa-apa. Besoknya kami melakukan tawuran lagi, dan saya tuh orang paling depan. Karena saya merasa saya punya ilmu kebal, saya tahan bacok, saya tahan tembak, tahan pelor. Saya jadi orang paling depan dan saya yang menghabiskan mereka semua. Dan itu benar Anda kebal? Benar? Sampai sekarang? Tidak. Kenapa? Setelah saya melakukan tawuran, saya pernah lagi mabuk-mabukan. Nah, saya mabuk-mabukan, saya pulang ke rumah untuk membeli karena uang saya kurang kan. Jadi setelah uang saya kurang, saya menemui ayah saya. Ayah saya pada saat itu lagi nonton TV. Alah, ini TV kok gambarnya gini semua sih, nggak ada yang bagus. Kenapa sih nih? Pak, bagi dong Pak. Buat apa? Biasalah Pak, anak muda. Alah, kamu itu ya, paling juga buat mabok-mabokan duitnya. Tiap hari pikiran kamu cuma duit, duit, duit terus. Emang kamu kira nggak nyari duit itu gampang apa? Ngalah Bapak ini. Pelit sih Pak. Ayo Pak, bagi duit Pak. Apaan? Pak, lo apa bilang nggak ada, nggak ada. Apa-apaan kamu Denny? Bagi duit, ayo. Denny, aduh. Kurang ajar. Bapak! Denny, cukup! Kamu kurang ajar ya! Lihat Bapak mau jatuh. Iya, nggak apa-apa Bu. Si Denny itu kurang ajar banget ya. Bapak duduk ya Pak ya. Setelah saya diusir dari rumah, saya tidak sekolah lagi. Dan pekerjaan saya setiap hari memalak-malaki anak sekolah, memalaki tukang parkir. Karena saya punya ilmu kebal. Jadi, tujuan saya datang ke Jakarta, saya ingin di Terawang. Saya ingin tahu ilmu saya itu masih ada apa tidak. Pernah diuji lagi nggak? Maksudnya ada kejadian di mana Anda berhadapan dengan senjata tajam atau apa gitu? Setelah saya di sini hampir 4 tahun, saya tidak pernah melakukan seperti dulu lagi, seperti yang di kampung saya. Oke, tapi pernah datang ke dukun itu lagi untuk apa? Di charge ulang lah istilahnya. Tidak pernah saya datang ke sana. Aslinya dari mana? Asli saya dari Medan. Baik, oke. Kami akan ajak Mas Denny Ya. untuk nanya ke sahabat kami sebenarnya masih ada atau enggak
Dan mudah-mudahan kalau ada inginnya Iya. apa dihilangkan. Kalau ada saya pingin hilang, saya pingin bertobat. Mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai malam hari ini ya. Kami akan ajakkan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny, tinggal di rumah dengan nomor 36. Lahir tanggal 18 Juni 1991. Sosok yang bersemangat dan kuat. Hal ini yang membuat Denny ingin sekali membuat orang lain seperti takut kepadanya. Saya melihat sudah banyak korban yang ia celakai karena kekuatannya. Saya merasakan adanya ilmu yang membuat dirinya semakin kuat dan ingin menyingkirkan orang lain. Saya melihat sosok pria berwajah buaya. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Denny, dengan tanggal lahir 18 bulan 6 1991 dan nomor rumah 36. Denny karena sering tawuran ke dukun, diajak temennya untuk punya ilmu kebal. Dan ternyata benar, setiap tawuran tidak pernah cedera, berhadapan dengan senjata tajam ataupun senjata api. Tidak Ya. pernah. Tapi waktu itu pernah mabuk-mabukan, akhirnya diusir dari rumah ya. Ayahnya sampai dilempar keluar. Dan sejak saat itu hidup di jalanan, palak-palak anak-anak sekolah. Dan 4 tahun belakangan ke Jakarta, nggak pernah lagi melakukan ritual dan nggak pernah lagi menggunakan ilmu kebalnya itu. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk melihat sebenarnya masih ada atau enggak ilmu kebal itu. Dan kalaupun masih ada ingin dilepas, ingin tobat. Dan saya ingin tahu bagaimana orang tua saya saat ini yang berada di Medan. Saya rindu sama dia. Oke, baik. Pertama-tama saya harus jujur bahwa saya takut dengan Denny. Don't judge the book by the cover, anyway. Tapi memang nggak bisa bohong, 5 detik pertama impression itu penting. Tapi yang saya dapat, saya punya firasat buruk. Apa yang kamu rasain itu melihat ini? Denny orang baik, dia punya ilmu kebal. Saya rasa mungkin sampai pada hari ini masih punya ilmu kebal. Ya kan, kalau lihat dia takut gak? To be honest. Iya sih. It's so like kita nggak judging person ya. We are not judgmental. Tapi ya kesan yang didapat adalah memang seseorang yang jahat. Ya, karena mungkin nggak tahu pengaruh ilmunya atau ada Iya, sosok-sosok aura dari yang lain. dia bawa gitu Aura kan. yang saya bawa yang nempel. Tapi ilmu kebalnya masih ada ya, Roy? Masih ada. Dan saya ingin menjawab bahwa pertanyaan papa mamanya, keadaannya masih baik-baik saja di sana. Tapi jiwa ingin tawuran, jiwa mabuk-mabukan, jiwa perempuan, menyukai bayi perempuan, dayang-dayang, itu lekat dengan diri Anda loh, Denny. Saya mencium hawa yang sangat pekat sekali. Alkohol, drugs. It's not drugs lah anyway. Bukan. Jadi ibaratnya hal-hal yang bersifat negatif itu masih, terutama wanita lah. Maksudnya dikelilingi oleh banyak wanita. Pertanyaan saya satu, pekerjaan apa yang dijalani sehingga banyak wanita nempel ke Mas Denny? Saya tidak pernah memikat wanita itu buat menempel sama saya. Saya berjalan dengan sesuai pekerjaan yang saya jalani saat ini adalah sebagai karyawan di toko. Karyawan di toko. Ya, Dia nggak pengen nempel-nempel, tapi perempuan yang dekat gitu perempuan maksudnya. yang nempel. Oh, perempuan Saya yang tidak pernah nempel. memaksa mereka untuk menempel sama saya. Nah itu dia, that's my question. Itu kamu juga pasang susuk di dalam diri kamu, kan? Ada susuknya juga ya? Bohong loh. Hah? Tidak pernah saya pasang tusuk. Roy bisa melihat dan merasakan itu. Apa mungkin nggak sadar waktu di dukun dan kondisi nggak sadar ada yang ditanam kan? tadi dia Barengan bilang? sama dedamnya mungkin, barengan sama apa yang anti bacok itu. Iya, Ilmu arti kebal. kebalnya. Bener. Nggak. Sehingga saya tidak pernah saya dipasang ilmu susuk. Yang jelas saya cuma Pasang dipasang kebal. ilmu kebal di dalam. Pada saat itu saya keadaan Tidak kurang sadar.
Tapi dideketin ceweknya mulai baru atau dari dulu, dari SMA? Apa sejak jadi karyawan? Ya, dari dulu. Oh dari juga. Bisa jadi barengan nih tanpa dia tahu bisa jadi. Setelah ke dukun atau dari sebelum ke dukun? Setelah ke dukun. Bisa jadi. Kamu ngeliat ada susuk yang ditanam ya Mama? Berarti barengan sama itunya kali ya? Iya, walaupun terlihat seram tapi ada jiwa pemikatnya juga loh, maksudnya ingin ngobrol lebih lama, ingin bercerita tentang kehidupan lebih lama seperti itu. Tapi saya melihat Denny banyak makhluk halusnya juga yang bisa menguasai pikirannya dia untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi tuh dia dikuasain dengan energi dan dia tidak bisa bedain this is good or not gitu loh. Dan Saya sering mimpi yang buruk-buruk. Saya sering didatangi makhluk tinggi besar, rambutnya panjang, bahkan lebih panjang dari saya. Dia bertaring. Saya sering. sosok perempuan? Bukan. Sosok laki-laki. Semenjak 4 tahun saya di sini, saya tidak pernah berhubungan sama dukun itu lagi. Selama 4 tahun pula saya sering dimimpi makhluk-makhluk yang seram. Sejak pindah ke Jakarta ya? Sejak pindah Jakarta. Baiklah. Itu mimpi itu ada hubungannya dengan sosok atau ilmu kebal yang dia punya nggak, Roy? Iya, ada kaitannya dengan ilmu kebal yang dia punya. Tapi kita juga tidak pantas ya apabila kita cobain lu ilmu kebal, bukan itu juga yang kita cari. Enggak juga. Kita nggak mau Serem juga. Tujuan tadi mau nanya apakah masih ada, jawaban Roy masih ada. Kondisi ayah ibu gimana? Masih baik. Baik-baik aja. Tapi pasti kangen anaknya lah ya. Pasti mereka kangen anak. Pastilah. Dan malam hari ini tadi Pengen ngelepas. Mas Denny Pengen bilang pengen lepas. Pengen tobat katanya. Pengen tobat, saya pengen jadi orang biasa. Jadi itu kamu sempat mention apa tadi, so tau ya? Apa? Jangan so tau lo, Roy. Kita katanya bohong loh. Yang masalah susu karena dia kan nggak tahu. Dia sih tidak merasa pasang. Tapi ada sesuknya ya. Ya itu tadi barengan bisa jadi. Dipasang bareng sama ilmu kebalnya. Ya, aku mau tanya satu hal yang paling jujur di antara kejujuran semuanya. Kamu lihat dia serem nggak? Serem sih. I mean like, it's not ghosting ya. Bukan. It's not a ghost that kind of ghosting. Lebih karena kalau aku sebagai perempuan pertama begitu nggak, kayaknya kasar nih gitu. Lebih ke situ. Impressionnya Impressionnya lebih ke kasar. Lebih ke ini cowok pasti kasar. Lebih kayak Dari cara ngomongnya atau dari sikapnya? dari apanya waktu ya? masuk pertama jalan kali ya. Biasanya gimana? Begitu ngomong satu dua, dia karena ngomongnya tegas banget itu lebih menginikan pemikiran awal aku, karena kan dia ngomongnya tegas banget. Lebih menguatkan ya? Lebih menguatkan karena dia kan dia mungkin ngomongnya dari kulturnya juga kali ya, Bisa Sumatera jadi. Utara cara bicaranya mungkin. ya, bisa jadi Dibesarkan dengan cara bicara seperti ini. lebih tegas orangnya. Takut tapi lihat nyaman nggak? Belum ngobrol kan ya. Aku rasa Yen nggak pernah takut sama apapun deh. Jadi Oke, Tapi niatnya bagus loh. mau lepas Kita ya? udah salah dengan misalnya aku takut, tapi dengan dia datang niat untuk melepaskan kan itu udah bagus. Berarti baik, Berarti baik. orang baik. Oke, tadi dia bilang ada sosok yang sering mengganggu, tinggi, besar, rambutnya panjang, bertaring. iya. Itu cuma hadir dalam mimpi atau sebenarnya mengikuti Denny? Sebenarnya mengikuti Denny. Sampai hari ini? Iya. Aku tuh mau nulis satu kata deh. Aku nggak tahu kenapa aku baca pikiran dia. Tujuan, aku nggak tahu. Aku beneran swear, aku nggak tahu kenapa bisa muncul kata-kata ini gitu di kepala saya. Satu kata. Oke, saya nanya dulu, pernah ada korban nggak sih? Waktu saya sering Tawuran. berduel, banyak korbannya. Sama orang. Sama tidak, tapi setengah Sekarang
Sekarat lah, sekarat. Sekarat. Karena kan tawuran Walaupun biasanya dia hidup dia tawuran. tuh cacat. Kan tawuran Cacat. pasti. Ini kata-kata yang kamu tulis ini, kamu ngelihat dari Korbannya korbannya atau- atau dari mana? Ada yang Dari korbannya. Oh, dari korban tawurannya itu ada. Iya. Jangan bangunin macan tidur. Ini yang bisa saya kasih tahu. Karena saya membaca frekuensi otak manusia, itu dia bisa ngeluarin. Kalau mereka lagi ngeluarin gelombang, aku bisa membaca sekitar-sekitarnya itu. Gitu. Jadi frekuensi yang saya tangkap sih seperti itu. Lo boleh ngasain pundaknya dia juga untuk ngasain. Sebenarnya this is good person, not bad person. Itu juga lo cuma pegang punggungnya doang. Kamu kan bisa peka. Maaf ya, Mas. Awas lo ya. Kan saya udah minta maaf. Kanan kiri sih sama ya, nggak ada Oh, ada lebih perbedaan. panas Kayak atau kemarin apa? kan yang tadi yang Oh. depan kan katanya beda Kanannya lebih sebelah panas. kiri. Kalau ini sih enggak, Panas, dingin atau biasa normal? Wajar. agak anget tuh. Nggak kaget. Kaget. Saya mau tanya satu hal lagi, Roy. Waktu dia sebelum diusir dari rumah, dia kan pernah mukul bapaknya. Iya. Sampai Berantem, melempar iya. keluar. Berantem. Nah, itu dia lakuin karena memang lagi Mabok. atau dipengaruhin sama sosok gaib karena ilmu kebal dan juga sosok yang dia punya. Karena dipengaruhi oleh sosok kebalnya dan mabok. Jadi itu jadi kesatuan. Mabok itu kan ketika kita minum alkohol apa-apa, jadinya Nggak kita bisa mikir, nggak ya. bisa Gak bisa ngendaliin. ngendaliin diri. Jadinya sekaligus masuklah itu makhluk halus, jadi campur, jadi ngebentak dan memukul kan. Terjadi pemukulan terhadap ayahnya. Mau nanya lagi tapi nggak apa-apa ya. Itu sejak kapan Mas Denny rambutnya panjang banget segitu? Urusan nanya apa? Enggak sih, cuma Sekarang saya datang kemari, saya ingin melepaskan ilmu saya. Bukan untuk menanya pribadi saya. Paham lo? Mas Denny kok jadi emosional? mungkin dari pengaruh ilmu kebalian dan ilmu gaibnya. That's my point. I can feel it the first time I met. Okay, there's something wrong with this person, but I don't know. Okay, aku ngerasa ini ada something yang deh. Iya, Ganjil gitu. Tapi bener juga akhirnya terbukti bahwa nadanya menjadi tinggi tiba-tiba ketika saya naik rambut. Dan dia kelihatan kayak jadi nggak suka diserang pribadinya. Iya, saya kan cuma nanyain hal pribadi. Udah berapa lama rambutnya panjang banget. Tidak usah Anda tanya. Saya tidak suka Anda mencampuri urusan pribadi saya terlalu dalam. Okay, so I know these words. I think it's me. OMG. Mas Denny merasa sejak punya ilmu kebal itu jadi emosional nggak? Saya sampai sekarang saya suka lepas kontrol, Pak. Kalau lagi emosi, marah, Marah saya selalu lepas kontrol. ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Kebun binatang juga udah keluar. Semua bahasa saya keluar. Kalau saya sudah marah, saya lepas kontrol. Siapapun di depan saya tidak takut. Karena cara dia ngomong sama saya berdua, sama kamu, beda loh. Bedanya? Begitu sama kamu, dia kayak merasa Ditanya terserang. Bayu lebih masih bisa kontrol dia. Iya, Sama iya. kamu kayak langsung attack. Iya. Nyerang kamu. Ya, saya cuma berserah dan pasrah sama Tuhan aja. Ini Roy mau bantu Mas
Mas Denny loh. Mas Denny datang ke sini mau lepas semuanya kan? Iya Pak. Saya, Mas Denny coba untuk bisa mengontrol, nahan, belajar untuk nahan. Kalau misalnya mau marah, coba tahan dulu, tarik nafas panjang dulu, supaya ngebantunya lebih gampang. Itu saya sampai sekarang ini belum bisa saya hilangkan. Masih tetap ada. Iya, kalau pas mau marah, tarik nafas, jangan langsung dikeluarin, tapi tarik nafas dulu, tahan dulu nafasnya, baru ngomong. Mungkin itu akan ngebantu ngeredam dulu Iya, sedikit. justru kekuatannya dipakai untuk nahan emosi, Untuk melawan dia, supaya kita bisa bantu. untuk melawan. Mas Denny bawa sesuatu nggak kamu lihat terakhir? Saya melihat di dalam pikiran saya melihat ada jimat yang tersembunyi di dalam pikiran saya, seperti kalung. Kalau dia pakai Kalung. itu isinya. Dan saya melihat juga ada jimat-jimat lain yang tersembunyi di dalam badannya. Ini sebenarnya kalau saya bilang ilmu kebalnya masih diritualkan. Masih Masih sering di ritual. ada ritualnya Masih untuk kayak diritual, ngecas ngecas, kebalnya itu ngecas. jadi sampai sekarang masih ada gitu. Kalau nggak gini, nggak mungkin dia itu auranya kayak gini. Orang biasa aja pasti udah bisa nilai. Dan ini adalah satu postur gestur yang defensif. Pertahankan. Kalau saya karena dingin. Gini deh, Mas Denny, mohon maaf kalau saya lancang ada salah kata perbuatan, saya minta maaf. Apakah Anda membawa sesuatu jimat hari ini? Ada, saya bawa ada. Ya. Ada. Boleh diperlihatkan kita semua nggak? Gimana? Boleh dikasih sini. lihat nggak? Boleh. Ini bukan dari yang dukun pertama ya? Dukun saya cuma satu. Iya Ya, berarti dari yang tahan, itu. jangan emosi, silakan diambil jimatnya. Mana? Jangan emosi, jangan ya diambil aja. Boleh kelihatan kita semua, silakan. Mas, Nih. Nih gimana? Nih. Mas Denny dulu sini, Mas. Mas Denny, silakan dulu Mas. What's wrong with him? Kenapa dia? Oke, Mas Denny seharusnya sih nggak kesel begitu diminta jimatnya dan ditunjukin kita semua. Nggak tahu apakah karena malu atau karena mungkin ini cara defense-nya dia. Justru keluar bawa jimat dengan cara gebrak dan banting itu jimatnya di meja. Padahal Roy niatnya untuk membantu lo. Ini jimatnya. Ya udah. Jimatnya. Tersembunyi di dalam sini. Boleh saya bongkar gak? Saya mohon izin dulu. Jangan dibongkar. Oke. Dibakar boleh? Apa lu bilang? Kan tadi mintanya dihilangin ilmu. Apanya dibakar? Saya mencoba untuk berbicara baik-baik dan bertanya apakah boleh jimatnya untuk dibakar dan Mas Denny kontrol emosi. mengembalikan awal. Mas jangan bela-bela dia, Mas. Bukan. Mas, Saya nggak jangan mau bela-bela ribut. dia, Mas. Loh, saya nggak mau ada marah-marah. Bukan masalah marah-marah. Tapi Tadi bahasannya katanya mah nggak enak kali. Oh. Saya coba untuk menenangkan Mas Denny loh. Oke, Mas Denny tenang, bisa tenang nggak? Lepas, Mas! Tolong. Bangun lu! Bangun lu! Apa lu semua? Duduk. Taruh di meja. Dia luka. Roy kena. Baru dilihat lu nggak?
Mas, ini kenapa sampai bawa-bawa ginian? Dipakai. Mas, ini jimat saya, Mas. Hah? Ini jimat saya dua-dua. Ini dipakai buat Roy. Lo mau tahu jimat gua? Lepas, Mas. Apa lo? Salah saja penonton. Matikan semua sini. Kalau memang mau hilangkan, hilangkan saja. Terlalu banyak omong Anda. Ya mau bakar, mau bongkar, apa maksud Anda? Lo di sini mau minta bantuan. Cara lo yang sopan dong. Hah? Lepas! Lepas, Mas! Gue nggak suka cara lo gitu. Ya. Lo minta bantuan di sini. Saya minta bantuan, cuma Tapi cara terlalu lo banyak yang bener. omong Anda. Loh, Ya mau bongkar, mau bakar, apa maksud Anda? Kalau memang dia bantu, bantu saja. tolong diobatin dulu dong. Tolong diobatin dulu. Lo bisa tenang nggak? Ya. Di sini kita ngomong baik-baik. Kalau emang cara lo nggak bisa, ya nggak usah diterusin. Lo bisa keluar dari sini. Mendingan lo pulang. Lo urus hidup lo. Mas, saya silap, Mas. Ya, Semua tolong- tadi tolong- di tolong. luar dugaan saya. Iya, gue tahu. Saya gua lepas tahu. kontrol, Mas. Iya, Saya gue minta tahu. maaf, Mas. Gue tahu. Tapi tolong dikuatin dong. Tolong dikendaliin dong. Kalau emang lo kuat, lo pakai kekuatannya untuk nahan dong. Roynya di mana? Lagi dilihat. Dian. Ini perlu diikat nggak? Takut dia nggak bisa ngontrol lagi. Hah? Gimana? Nggak usah. Aman. Mas Denny. Maaf, Mas ya. Bukan masalah maaf atau enggak sih. Ini kita nggak masalah kok apa yang Mas Denny lakuin di sini. Iya, kita ngerti kalau itu nggak bisa dikendalin dan di luar kesadarannya Mas Denny ya. Cuman yang saya nggak bisa maafin adalah kalau Mas Denny ngebiarin emosinya, malah ngendaliin Mas Denny untuk malah nyekek dan bikin kekacauan di sini. Saya sudah berusaha menahan diri, Mas, agar tidak emosional dan cepat naik darah. Tapi saya tidak tahu, Mas. Semua itu di luar dugaan saya. Ya udah, sekarang kita tanya ya. Sekarang saya mau nanya, jimatnya masih ada lagi? Udah di semua di sini. Ini sama tadi ini apa tadi? Badik Iya ya? tadi. Apa namanya? Kayak badik gitu Kayak kan? pisau. Kujang. Ujang. Ya, kujang sama itu aja. Ada lagi, Mas? Masih ada. Itu tadi kalung dikeluarin, nyekek. Roy. Itu jimatnya Ada. juga. Ada. Masih ada lagi yang lain? Ada. Memang Oke, ini dari iya. kampung saya bawa. Iya. Boleh dilihat nggak, Roy? Lagi diobatin. Oke, saya mau tanya deh, Mas Denny tadi ya Roy bilang nih ada yang pernah ini nggak? Pernah ada korban yang minta tanggung jawab nggak? Pernah tahu nggak? Kondisi korbannya tuh hidup, masih sehat, 4 tahun yang lalu mereka tuh cacat, Mas. dan sekarang nggak tahu kalau kondisinya gimana Saya gitu. nggak tahu. Pada saat saya tinggalkan, Hmm. mereka dalam keadaan sekarat. Roy gimana kondisinya, boleh dicek lagi nggak? Kalau Roy nggak bisa lanjutin nggak apa-apa, ini kita take out aja. Mau dilanjutin apa? Lanjutin aja. Ya, Malah baik-baik luka aja ya. kecil aja kok cengeng, Mas. Bukan cengeng, tapi tadi Mas Denny nyerang dalam kondisi Roy-nya nggak siap. Dia nggak pegang apa-apa loh. Nyerang pakai senjata, Itu namanya kecepatan tangan, Mas. bukan kecepatan tangan, licik. Iya.
Ian nggak apa-apa ya? Semua manusia yang hidup di dunia ini licik, Mas. Enggak. Semua licik. Enggak Tidak semua. ada manusia yang nggak licik. Kata siapa? Kok kata siapa? Kata saya. Iya, kata Anda. Karena saya telah melihat depan mata semua mereka licik. Termasuk saya. Iya, Ian. Roy. Semua manusia yang hidup di dunia ini penuh dengan kelicikan, kepalsuan, dan kebohongan. Termasuk orang tua Anda. Termasuk. Kan sebelum saya bilang semua manusia. Tidak ada manusia yang jujur, tidak ada manusia yang tidak berbohong. Termasuk Anda. Termasuk saya. Rambut sama hitam, Mas. Hati, nggak bisa kita tengok, Mas. Saya udah capek, Mas, di pasaran. Cuman bahasa Bang Roy tadi nggak enak. Bagian mana ya? Kalau dia memang niat mau lepaskan, mau buang ilmu saya, bilang aja langsung to the point. Jangan dia mau bakar jimat saya, dia mau bongkar. Apa maksudnya? Dia ingin mempermalukan saya depan semua orang ini. Bisa jadi kan itu caranya untuk ngebuang. Dengar nggak ya Ian bilang apa? Bisa jadi emang itu caranya. Sama yang lain dia bisa tunjukkan cara seperti itu. Sama saya jangan. Saya bukan anak-anak loh. Iya, ngerti. Karena yang sebelum-sebelumnya kan juga kan dibakar. Banyak juga yang dibakar. Emang harus itu salah satu cara, bisa jadi salah Bisa satu jadi cara. salah satu caranya adalah dengan dibakar dan dibongkar jimatnya. Saya tidak terima dipermalukan depan mereka. Saya mau tanya ya. Sebenarnya bener-bener rela dan yakin gak sih mau ngelepas Mau ilmu ngelepas. kebalnya? Kalau saya tidak yakin, nggak mungkin saya datang kemari, Mas. Kenapa Kalau gitu kenapa nggak nggak boleh dibakar? Saya merasa dia mempermalukan saya depan Mas, depan yang lain. Kalau itu caranya untuk ngelepas ilmu kebalnya, nggak boleh. Nggak mau lepas. Oh, Mas. Kalau mau ya pasrah aja, berarti caranya gimana pasrah? Ya, tapi tidak di depan orang juga dong dibakarnya. Nah, Masnya datang ke sini kan yang nonton, Mas tahu kalau ini acara TV yang nonton banyak. Mas udah tahu kan di sini memang Ada ditonton sama penonton. banyak orang. Bahkan penonton di rumah juga ikutan nonton loh, nggak cuma yang ada di sini loh. Termasuk bisa jadi orang tua Mas juga nonton. Roy, Nggak apa-apa, Roy. It's okay. Aduh, saya... mau diterusin? Oh iya, saya akan meneruskan. Saya kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Sebentar, saya ingin bicara. Saya juga minta maaf, Pak Roy. Semua tadi di luar kesadaran saya. Pak Roy, Iya, oke. Udah. Tapi Duduk lagi. cara permintaan maafnya agak sedikit menyeramkan. Oke. Datang ke sini mau ngapain sih sebenarnya? Mau nantang? Bingung saya juga jadinya. Kok tadi Katanya nggak sih. diperiksa ya? saya tidak suka cara Anda tadi membakar dan membongkar itu. Ya. Anda mempermalukan saya. Ya, saya minta maaf ya atas kelalaian saya, mungkin kurang sopan atau apa. Ya mungkin saya minta maaf. Tapi tujuan utamanya ke sini mau lepas, tapi kok kayaknya marah-marah gitu. Kita kan jadi bingung. Lagi tadi saya sempat kenal, wah sakit loh, kegores. Iya, barat sininya. Ya, saya minta maaf, Mas. Semua tadi di luar dugaan saya. Oke, ini harus diapain, Roy? Di cleansing dulu biar dia nggak emosional, baru my jimatnya God. dibakar atau gimana? Saya mau cleansing dulu. Butuh apa? Bubuk suci. Kemudian saya melihat ada satu jimat lagi yang membahayakan tampaknya di dalam tubuhnya. Tapi entah kenapa saya tidak melihat di dompetnya, tetapi saya tidak lihat di apa namanya, di Jaket kantong. jaket kantongnya. Saya melihat di dalamnya ya, tapi saya nanti akan nanya. Saya minta izin lagi nih. Takutnya kan si Denny-nya marah-marah lagi gitu ya. Saya ingin buka bajunya. Saya geledah. Oke nggak nih gitu dulu. Ntar kujang melayang lagi nih. Singkirin. Singkirin aja, gila loh.
Mas Denny. Sakit, men. Makanya saya nggak kebayang sih kalau itu kena di badan orang pasti jadi luka lah. Bisa pasrah nggak untuk ikutin semua proses cleansing ya? Saya akan mencoba pasrah. Mau pasrah ya? Ya, pasrah. Benar ya? Ikutin Saya- semua prosesnya. Cuma saya takut pas kontrol aja. Kalau Bantu, misalnya emang Mas Denny pasrah, bantu untuk nah itu tahan. dia. Kalau nggak sanggup untuk bantu nahan, kita akan coba bantu diikat. Gimana? Gimana kira-kira? Saya mencoba bertahan. Coba bertahan ya. Coba bertahan. Ya. Kalau nggak tahan, ada tanda-tandanya ini udah nggak bisa dikendaliin, ngomong. Ya, siap. Siap. Biar kita ikat. Kita coba bantu. Udah, bye. Gue kayaknya mesti ini deh. Keluar terus ya. Coba deh langsung aja. Kamu buka baju. Kayaknya saya harus ke rumah sakit ntar habis gini deh. Jaketnya dibuka dulu. Mau dibuka dulu ya jaketnya. Mas Denny aja deh yang buka supaya Ya, silakan. Saya udah kapok urusan sama orang-orang begini. Dia perlu pakai mic itu nggak? Pakai WA. Ya, pakai WA. Boleh minta tolong audio. Minta audio, WHM. minta mic. Ini baru pertama kali saya kena benda tajam. Dan lumayan. bisa diterusin. Bisa. Udah cukup atau begini aja? Enggak, kayaknya ada lagi nih selain antara kalung atau belt atau sesuatu yang ada di badannya. Yang Coba Mas kamu Denny buka baju deh. Bajunya bisa dibuka nanti kita blur. Apa apa? Udah nggak sopan. Bukan, bukan. Enggak, maksudnya Mas Ya, Denny aneh ngerasanya sih. sebelah Gue mana? bingung deh, gue mau bantuin lu, tapi lu kasar sama gue dan gue akhirnya terluka. Ini sekarang namanya mulai nggak sopan. Jadi salah. Buka aja cepet. Sini saya pegang. Buka. Eh, Ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Saya takut ini benda-benda. mau diikat aja nggak? Coba saya bisa sendiri mas. Bisa ya? Oke. Cek. Itu jimat apa itu? Itu iketan apa tuh? Itu apa yang diikat? Ini udah 4 tahun nih kayak di tangan saya. Dipakai terus setiap hari Pakai gitu? terus setiap hari. Kecuali kalau mau mandi baru dibuka. Ini nggak boleh kena air mas. Terus dipasang lagi. Pasang lagi. Itu untuk apa? Untuk ilmu kebalnya ya? Apa nggak Ini tahu apa? sama jimat itu waktu saya nuntut ilmu sama dukun itu, Syaratnya pakai itu. ya saya disuruh pakai jimat dan ini. Oh, satu paket ini, Ini sama satu- itu. ini satu pasang. Satu pasang. Dia perlu duduk atau enggak? Duduk aja. Dan duduk aja duduk. Itu dia mesti. Itu boleh dibuka dan saya bakar. Harus pasrah kalau emang mau. Ini harus pasrah. Kalau emang mau disembuhin. Mas Denny yang buka deh ya? Ini Mas Denny aja. yang buka dia sendiri ya? Buka Mas aja. Denny bantuin kita. Kayak kain kafan ya? Iya mas. Memang kain kapan ini? My God. Diikat aja deh. Kalau misalnya mau diterusin. Kalau enggak, Kalau nggak usah aja udah. dia nyerang lagi loh. Nggak bisa. Di take out.
Nggak bisa diterusin. Oke. Oke, ini semua terserah kamu, Roy. Kamu mau dia kita panggil di sini, di cleansing dengan diikat, atau Boleh nggak juga. usah? Kalau bisa diikat. Tapi saya nggak yakin dia bisa diikat. Nggak yakin bisa diikat? Oke, Oke. coba sekali lagi ya. Oke, gimana? Nggak usah kali. Udah nggak bisa. Yakin udah nggak bisa. Oke, baik. Itu diamanin. Ya nggak apa-apa kali ya. Ya udahlah ya. Dikeluarin ya. Nggak usah dibalikin. Karena berarti sebenarnya keinginan dia untuk sembuh tidak lebih besar Iya. dengan Keinginan dia masih untuk punya. mempertahankan untuk angkuhnya, sombongnya itu tidak lebih besar. Karena kalau keinginan dia untuk sembuh lebih besar, Dia akan pasrah. bisa kontrol. Iya, bisa dia lawan gitu. Jangan menyingkirkan orang lain dengan cara yang kejam. Karena hal yang tidak terduga akan menimpa diri kita sendiri. Lintang dan Denny, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Lintang tadi mengirimkan guna-guna yang akhirnya justru mengundang makhluk halus karena guna-gunanya tidak sampai, tapi hidupnya lah yang diikuti oleh sosok gaib yang selama ini dia gunakan untuk mengirim guna-guna. Sementara Denny punya ilmu kebal, ingin lepas malam hari ini dengan berbagai macam jimat, tapi yang ada dia malah ngamuk-ngamuk dan bikin kekacauan, bahkan melukai Roy Kiyoshi dan dia terpaksa harus dikeluarkan dari studio. Gimana kondisi kamu, Roy? Kondisi saya agak kurang baik, perih, agak sakit sedikit, tapi oke kok, aman. Lintang sama Denny gimana? Dan Lintang dan Denny cukup tidak bisa terkendali. Dia udah dikuasain sama makhluk jahat, jadi ya udah lah nggak usah mikir. Jimat-jimatnya Lintang- dia kalau dicabut pun nggak bisa lepas ya? Nggak bisa. Kalau Lintang adalah sosok korban sebenarnya, korban yang ingin mencoba membalas tapi malah targetnya nggak kena, malah dia yang balik sendiri. Makhluknya malah jagain si Lintang. Kalau Denny sih, aku give up deh, beresin Denny, aku nggak ada. Karena dianya emang nggak mau lepas ya? Aku curiga, jangan-jangan tulisan ini itu ke aku ya. Oh itu yang kamu lihat ya? Iya, soalnya dari tadi tuh tulisannya. Makanya saya nanya bolak-balik, waktu tawuran tuh ada korban atau enggak dan segala Dia nggak macam. pernah tahu. Ada kata mati dan saya ngerasa ada korban sih. Dan bahkan bertanya-tanya sampai sekarang nih, apakah ini yang tujuan utamanya atau ini sudah terlanjur terjadi? Ian, gimana tanggapannya Lintang dan Denny? Kamu yang setelah Denny kelihatan agak sedikit shock dibandingkan waktu ketemu Lintang tadi loh. Karena bagaimanapun aku mikirnya satu laki, ya kan. Kalau aku lawan pasti akan jatuhnya main kasar nih. Iya. Karena pasti Dan udah nggak aku sepantasnya. akan fisik banget. Iya. Ibarat kalau Lintang kan cewek, aku masih cuma pegangin doang. Begitu Denny dari tadi aku mikirnya benda apapun yang bisa aku pegang, aku sikat. Itu yang aku takutkan. Karena kepancing juga emosi. Karena Partisipan kayak gitu ya. otomatis karena ngeliat nggak bisa diem kan, otomatis kita kan bawaannya pengen disikat gitu kan, gitu loh. Wah itu padahal aku tuh udah kayu oke. Begitu dia ini kan kayu nih. Begitu dia nggak bisa ini, Kontrol. aku sikat. Tapi nantinya kan jadi panjang kan. Iya. Jadi mau nggak mau aku berusaha, makanya dari tadi aku berusaha untuk diam, Bayu yang ngurusin karena begitu Sabar, aku sabar yang ya. ini akan panjang gitu kan. Jadi Ya, geprek. gitu loh. Karena lu apa sih, lu kesini mau minta tolong, Tapi- ya kan? Tapi dengan banyak persyaratan. Yang namanya orang minta tolong ya pasrah aja harusnya ya gitu. Betul. Tapi ini enggak, oh itu nggak boleh dibuka, ini nggak boleh ini mempermalukan. Jelas-jelas dia datang ke TV, ada penonton di Dia udah tonton tahu Indonesia, dia harusnya harusnya udah itu. tahu. Betul. Gitu loh. Kok tiba-tiba dia mempermalukan kan nggak masuk akal. Mudah-mudahan sih setelah ini Lintang dan Denny ya terbuka ya hatinya dan matanya supaya benar-benar akhirnya melepaskan hal-hal mistis dan bisa bahagia tanpa menggunakan hal seperti ini. Roy, kamu definitely habis ini harus Istirahat lah. Iya, harus istirahat dan dapat pertolongan medis. Ya, Lydia terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Sukses untuk semua. Sukses buat Ian ya. Ya, yes, terima kasih. Tim jasa pencerahan. Pemirsa, jika Anda hanya memikirkan balas dendam kepada orang lain, hanya kegelisahanlah yang akan Anda dapatkan. Tapi jika Anda mulai bisa memaafkan,
maka kedamaianlah yang akan Anda ciptakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.